Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan hasil dari UAS Perancangan Sistem Digital dengan saya sendiri Febri Arianto dengan NPM 2210 5520 1075. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada sebuah perangkat telekomunikasi memiliki 8 saluran data DO hingga D0 hingga D7 yang harus diatur menggunakan multiplexer decoder dan encoder. Perangkat ini harus memiliki salah satu saluran data menggunakan multiplexer berdasarkan sinyal seleksi. Mengaktifkan jalur output tertentu menggunakan decoder, mengonversi jalur aktif menjadi kode binar menggunakan encoder. Untuk pertanyaannya, jelaskan tahapan perancangannya yang menggunakan multiplexer decoder, encoder untuk menangani keputusan tersebut dan berikan contoh skenario penggunaannya. Oke, untuk jawabannya, untuk tahapan perancangannya, yang pertama itu menggunakan multiplexer untuk seleksi saluran data, di mana fungsi multiplexer ini yaitu memilih salah satu saluran data D0 hingga D7 untuk diarahkan ke jalur output tunggal berdasarkan sinyal seleksi. Untuk komponen yang digunakan ada 8 plus 1 multiplexer. Cara kerjanya, multiplexer memiliki 8 masukan data D0 hingga D7 dan sinyal kontrol 3 bit S2, S1, SOS, 2, S1, SO untuk memilih salah satu saluran data. Contoh, jika S2, S1, dan S0 sama dengan 0, 1, 1S, 2S, 1S, 0 sama dengan 0, 1, 1. Maka data dari saluran D3 akan diarahkan ke output MUX. Selanjutnya yang menggunakan decoder untuk mengaktifkan saluran output. Fungsi decoder yaitu mengaktifkan salah satu dari 8 jalur output berdasarkan sinyal kontrol. Untuk komponen yang digunakan, 3-8 decoder. Cara kerjanya, decoder menerima sinyal kontrol 3 bit A2, A1, A02, A1, A0 dan mengaktifkan salah satu dari 8 keluaran, mulai dari Y0 hingga Y7. Contohnya, jika A2, A1, dan A0 sama dengan 1, 0, 0A, 2A, 1A, 0 sama dengan 100, maka keluaran Y4 aktif dan mengarahkan perangkat untuk menggunakan jalur output ke saluran D4. Selanjutnya yaitu menggunakan encoder untuk mengubah jalur aktif menjadi kode binar. Fungsi encoder itu sendiri yaitu mengkonversi salah satu dari 8 saluran aktif menjadi kode binar 3 bit. Kemudian komponen yang digunakan itu ada 8-3 priority encoder. Cara kerjanya, encoder menerima input aktif dari salah satu saluran D0 hingga D7 dan menghasilkan sinyal kontrol 3 bit A2, A1, A0, A2, A1, A0. Encoder ini biasanya bekerja dengan prioritas, yaitu jika lebih dari satu saluran aktif, saluran dengan nomor prioritas tertinggi akan dikonversi menjadi kode binar. Contohnya, jika dia 5 aktif, keluaran encoder adalah A2, A1, dan A0 sama dengan A10, 1A, 2A, 1A0 sama dengan 101. Nah, untuk contoh skenario penggunaannya, yaitu studi kasusnya pengaturan jalur data di perangkat telekomunikasi. Untuk kebutuhannya, mengarahkan data dari salah satu saluran D0 hingga D7 ke perangkat lain, kemudian mengaktifkan jalur output tertentu untuk proses data. Selanjutnya yaitu mengonversi saluran data aktif menjadi kode binar untuk diagnosa atau logika kontrol. Untuk langkah implementasinya, langkah yang pertama itu ada encoder menerima sinyal dari saluran aktif, misalnya D3. Output encoder adalah A2, A1, A0 sama dengan 01, 1A, 2A, 1A0 sama dengan 011. Langkah kedua yaitu sinyal kontrol binar A2, A1, A02, 2A, 1A0, kemudian diteruskan ke decoder. Decoder mengaktifkan output Y3 dan mengaktifkan perangkat terkait jalur D3. Langkah ketiga, sinyal kontrol binar A2, A1, A02, 2A, 1A0 diteruskan ke multiplexer. Multiplexer memiliki data dari saluran D3 dan mengarahkannya ke output tunggal untuk diteruskan ke perangkat lain. Nah, untuk output-nya itu sendiri, yang pertama itu ada data dari D3 diarahkan ke output tunggal. Kemudian dari jalur D3 diaktifkan untuk proses selanjutnya. Kemudian status jalur yang aktif D3 diwakili oleh kode binar 011 dan 011.
Untuk kesimpulan dari pertanyaan yang kedua ini, di mana sistem ini mengintegrasikan multiplexer, decoder, dan encoder untuk menangani kebutuhan pengaturan 8 saluran data. Multiplexer memiliki data dari saluran data tertentu, decoder mengaktifkan jalur output sesuai dengan kontrol, encoder mengonversi jalur aktif menjadi kode binar untuk dikontrol dan diproses. Kemudian contoh skenario penunjukan fleksibilitas sistem dalam pengolahan data di perangkat telekomunikasi. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.